Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini kita akan memulai suatu topik baru, bab 7 entropi, merupakan kelanjutan dari apa yang kita sudah pelajari, yaitu energi. Nah, energi, kemudian entropi, dan ada satu lagi adalah eksergi. Ya, eksergi adalah gabungan dari entropi dan energi. Oleh karena itu, entropi merupakan satu mata ajar yang penting yang merupakan dampak dari hukum kedua termodinamika. Ya, jadi ini tujuan pembelajarannya, silakan dibaca. Ya, pada dasarnya adalah memperkenalkan properti baru yang kita kenal dengan entropi, kemudian prinsip peningkatan entropi, kemudian menghitung perubahan entropi yang terjadi selama proses, baik itu zat murni, zat inkompresible, dan gas ideal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau kita punya sistem seperti yang kita sudah pelajari pada waktu hukum kedua, ya, ada thermal reservoir dan ada sink, dan jika ada energi mengalir dari thermal reservoir sebesar dQr, ya, dan kemudian pada waktu kita mempelajari hukum pertama, kita pelajari suatu alat yang kita sebut alat siklus reversible, dan alat ini akan menghasilkan suatu kerja, detail kerja, dan melepaskan, menurut hukum kedua, mesti melepaskan sebagian energi yang didapat dari dQr ke sink. Dan dalam hal ini, pada waktu kita bicarakan tentang entropi, dia akan ditampung oleh suatu sistem yang akan melepaskan energi yang kita sebut energi sistem. Ya, dan keseluruhan sistemnya ini kita beri tanda garis titik-titik yang kita sebut sebagai sistem kombinasi, yaitu sistem dan alat siklus. Ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, ya, maka jika dan hanya jika, ya, kita integralkan dQ dibagi T, dQ dibagi T, itu siklusnya, untuk siklus, ya, integral siklus dQ bagi T itu pasti lebih kecil sama dengan 0. Ya, lebih kecil kenapa? Kita sudah pelajari di hukum kedua termodinamika tidak ada yang lebih besar atau 100%. Ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah delta QR dibagi TR, ya, itu masih sama dengan DQ per T atau lebih kecil sama dengan. Ya, demikian juga delta kerja C, ya, itu sama dengan delta QR dikurangi delta EC. Ya. Ini merupakan dampak dari ketidaksamaan Clausius, ya. Dan oleh karena itu DWC, delta WC itu sama dengan TR, delta QR. Delta QR tadi adalah DQ per T, ya, delta QR jadinya TR kali DQT dikurangi DEC. Sehingga kita bisa hitung berapa besar kerja WC, yaitu TR, ya, TR integral siklus DQ per T, ya, DQ per T. Itu adalah WC, ya. Dan oleh karena itu, ya, ketidaksamaan ini delta Q per T lebih kecil sama dengan 0. Ini kita sebut dengan ketidaksamaan Clausius, ya. Dan untuk yang reversible, dQ per T itu sama dengan 0. Integral siklus, ya. Siklus dari titik 1 ke titik 2 kembali lagi ke titik 1. Kalau dia reversible itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita definisikan. Sekarang kita definisikan ada yang kita sebut dengan entropi.
dan beri lambang simbolnya S. Ya, buku ini kita gunakan S. Di buku yang lain juga S, dan beberapa buku ada yang menggunakan simbol yang berbeda. Tapi pada dasarnya ini sama. Ya. Delta S atau entropi itu adalah dQ per T untuk kegiatan internal reversible. Reversible ya. Reversible itu adalah formal definisi. Jadi kalau kita lihat di tabel uap, bebas panas dibagi T, itu kita akan dapatkan S yang merupakan kolom terakhir di tabel uap. Sehingga kita bisa tuliskan delta S itu sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan integral dari titik 1 ke titik 2 dQ per T untuk internally reversible. Ingat ya, reversible ya, bukan yang irreversible. Ekualitas dalam ketidaksamaan Clausius berlaku untuk keseluruhan atau hanya siklus reversible internal dan ketidakekualan untuk irreversible. Ya, nah ini yang kita lihat ya dari titik 1 ke titik 2. Dia kalau irreversible, ya dia bisa kembali. Kalau irreversible, kalau reversible ini ya, garis tidak putus, garis putus, irreversible. Ya. Delta S, S2 kurang S1. Kalau kita lihat sini, S1 0,3, S2 0,7, itu S2 kurang 1 0,4. Ya. Nah, suatu kuantitas yang integral sikliknya 0, yaitu properti seperti volume, ya, nah, maka integral siklusnya dari Q per T adalah internal reversible sama dengan 0. Ya. Entropi adalah properti ekstensif, properti dari sistem. Perubahan neto di volume properti selama siklus selalu sama dengan 0. Ya, ini. Ya. Nah, kasus khusus itu adalah proses pindah panas isotermal. Artinya isotermal suhunya tidak berubah. Ya. Reversible internal. Delta S dari titik 1 ke titik 2 dQ per T internal reversible. Nah, untuk yang dia tadi suhu tetap, maka kita sebut T-nya T awal ya. T awal, T0, dan karena dia konstan, dia bisa kita tarik keluar. Jadi, delta S-nya untuk isotermal atau suhu tidak berubah, 1 per T awal, T0, dikali internal 1 ke 2, dQ, internally reversible. Atau dapat kita tuliskan juga sama dengan Q per T0. Ya. Persamaan ini khusus berguna untuk menentukan perubahan entropi suatu reservoir energi termal. Perhatikan ya, ini kasusnya isotermal. Nah, entropi itu akan selalu meningkat. Ya. Jadi prinsip, sekarang kita melihat prinsip peningkatan entropi. Kalau dia reversible prosesnya 2 ke 1, ini internal reversible, 1 ke 2, reversible atau irreversible. Kita perhatikan. Integral siklus dQ per T tadi kita sudah ketahui lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau ini kita buat dalam siklus 1 ke 2, 2 ke 1, integral dari 1 ke 2 dQ per T ditambah integral 2 ke 1 dQ per T internally reversible, yang kiri tadi suku pertama tidak reversible, itu akan lebih kecil sama dengan 0. Kita tulis integral 1 ke 2 dQ per T irreversible tambah, ya, ini dQ per T irreversible kan S1 kurang S2 ya. S1 kurang S2 itu lebih kecil sama dengan 0. Atau, nah jadi kita katakan untuk suatu proses yang irreversible, ya, irreversible, S2 kurang S1 lebih kecil, lebih besar sama dengan integral 1 ke 2 dQ per T. Atau artinya apa? S2 dikurang S1 akan selalu lebih besar. Artinya S2 akan selalu meningkat. Ya. Jadi DS, delta S itu lebih besar sama dengan dQ per T.
Ini adalah the equality berlaku untuk internal reversible process dan inequality, ketidaksamaan untuk proses irreversible. Jadi kalau sama dengan ds sama dengan dq per t itu yang reversible, yang lebih besar itu yang untuk tidak reversible. Dan pada kenyataannya di dunia kita tidak ada proses yang reversible, semuanya adalah irreversible. Ya. Contoh, kalau kita berbicara, suara saya ini adalah energi. Energi keluar, kemana dia? Nah, lepas, jadi tidak bisa kembali. Itu artinya entropinya selalu meningkat. Jadi bisa kita tulis ds lebih besar dq per t dengan menjadi delta S system sama dengan S2 dikurangi S1, itu sama dengan ya integral 1/2 dq per t untuk irreversible tambah S yang dibangkitkan. S yang dibangkitkan sama dengan delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih besar sama dengan 0. Sama dengan 0 untuk reversible, lebih besar dari 0 untuk irreversible. Ya. Nah, beberapa entropi dibangkitkan atau diciptakan, dibentuk ya dari suatu proses irreversible. Dan pembangkitan ini atau tanda kutip penciptaan ini keseluruhannya ya diakibatkan oleh merupakan dampak dari adanya irreversible. Ya. Entropy generation atau pembangkitan S gen itu selalu positif, nilai positif atau 0. Ya. Nah, pertanyaannya, dapatkah entropi suatu sistem selama satu proses menurun? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tadi sudah kita lihat di bagian atas, prinsip ketidak. Ya. Nah, kalau kita punya suatu sistem seperti yang ini kita isolasi. Sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem N, dan seterusnya. Atau kita katakan orang yang ada di dalam kelas kita. Si A, si B, si C, dan seterusnya masing-masing merupakan satu sistem. Maka delta S totalnya itu merupakan jumlah dari keseluruhan entropi dari kita semua yang ada di kelas. Dan itu mesti lebih besar dari 0. Kenapa? Karena prinsip peningkatan entropi yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya itu prinsip peningkatan entropi. Ya. Nah, entropi berubah dalam sistem yang terisolasi merupakan jumlah dari entropi dari masing-masing komponen dan itu tidak pernah kurang dari 0. Jadi delta kenapa? Karena di dalam ini entropi meningkat terus. Jadi kalau kita katakan suatu sistem atau kita di dalam ruangan bergerak, meloncat, dan segalanya, tapi sistem kita yaitu kelas kita terisolasi, maka sistem kita dikatakan tidak melakukan kerja. Kenapa? Tidak ada energi yang melintasi batas sistem ataupun massa yang keluar dari batas sistem. Jadi apa yang terjadi? Kita dalam kelas sudah bergerak dan kepanasan, berkeringat, dan sebagainya. Itu adalah akibat dari peningkatan entropi. Entropinya meningkat. Tapi kerja dan benda panas tidak ada karena tidak melintasi batas sistem. Ya. Nah, bisa kita katakan demikian, delta S yang terisolasi lebih besar sama dengan 0. Sehingga delta S yang dibangkitkan sama dengan delta S total, sama dengan delta S sistem ditambah delta S sekelilingnya, mesti lebih besar sama dengan 0. Ya. Oh, bisa kita tuliskan, S yang dibangkitkan itu sama lebih besar 0 untuk proses irreversible, sama dengan 0 untuk proses reversible, lebih kecil dari 0 adalah suatu proses yang tidak mungkin. Ya, ini merupakan kelanjutan dari prinsip peningkatan entropi yang sudah kita bicarakan pada slide sebelumnya. Ya. Nah,